Halo Sobat Insan, bertemu lagi bersama Insan Gading, insan yang kuat berusaha untuk keluar dari kemiskinan struktural, apalagi buat kamu yang generasi sandwich. Oke, kali ini kita masih dalam pembahasan gimana cari usaha sampingan, pastinya sebagai konten kreator gitu ya. Jadi kali ini pembahasannya yaitu tentang cara PDKT dengan pihak YouTube. Buat kamu yang YouTuber pemula penting banget PDKT dengan pihak YouTube. Karena apa? Ini kenapa penting banget bahas gimana caranya PDKT dengan pihak YouTube agar bisa dapat rekomendasi video sampai ribuan walaupun kamu adalah channel baru. Jadi ini adalah hasil eksperimen dan hasilnya bakal aku share ke kamu. Makanya kamu bisa tonton video ini sampai habis agar kamu bisa dapat poin-poinnya. Oke Sobat Insan, emang penting banget ya buat PDKT dengan pihak YouTube. Itulah mengapa masih banyak banget YouTuber pemula yang belum paham bahwa ketika membangun channel baru, fase seorang YouTuber pemula itu adalah PDKT dengan pihak YouTube. Tujuannya agar video-video kamu yang direkomendasikan ke orang lain itu sesuai dengan minat dan topik kamu agar bisa cepet naikin views dan subscriber kamu secara drastis. Seperti itu. Ketika memasuki fase PDKT, biar kamu dapat tayangan yang lebih banyak, artinya YouTube udah kenal sama kamu, tinggal kamu nunggu aja masanya, nanti views kamu bakal naik dengan sendirinya. Karena bukan kamu lagi yang nyari penonton, bukan kamu lagi yang nyari subscriber, tapi ketika YouTube sudah kenal sama channel kamu, udah paham nih channel kamu itu bahas tentang apa, maka akan direkomendasikan dengan pihak YouTube, dan itu yang bekerja itu pihak YouTube, bukan kamu lagi. Jadi YouTube akan merekomendasikan nih video-video kamu ini cocoknya buat siapa. Terus ketika ada orang nyari topik, cari video, itu bakal disodorin video-video kamu ke penonton-penonton itu. Enak bukan? Dan sekarang kita bedah gimana nih cara PDKT dengan pihak YouTube. Kamu bisa lihat dari video ini, dibuat channel ini nih dibangun 7 hari yang lalu. 1 minggu ya. Baru 1 minggu tapi udah punya tayangan sampai 4 ribuan. Bisa kamu lihat. Dan video pertamanya itu 7 hari yang lalu tapi sekarang udah punya tayangan 4 ribuan. Nah bang, bedanya apa sih bang antara tayangan dengan penayangan? Jadi tayangan itu adalah tampilan video kamu di tampilan YouTube orang. Jadi orang nyari ini, orang nyari cara buat bakso. Video kamu tampil itu tayangan namanya, atau di beranda orang tampil itu namanya tayangan. Kalau penayangan itu ketika orang itu klik video kamu dan menonton video kamu, maka itu disebut penayangan. Itulah bedanya tayangan dengan penayangan. Kalau tayangan kamu tinggi, itu potensi views juga akan semakin tinggi. Tinggal bagaimana? Apakah video-video kamu itu sudah menemukan komunitas. Dan cara menemukannya itu YouTube yang bekerja. Makanya penting banget buat kamu cari cara buat PDKT dengan pihak YouTube biar direkomendasikan ke penonton-penonton yang lebih relevan dengan video-video kamu. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah pertama, maksimalkan judul, deskripsi, thumbnail, dan juga kata kunci pada video kamu. Ini masih ampuh sekali dalam proses PDKT dengan pihak YouTube. Caranya gimana? Pastikan 50 video pertama yang kamu buat digunakan judul yang searchable. Searchable itu maksudnya gimana ya? Maksudnya gini. Jadi kata-kata yang kamu pakai itu adalah kata-kata kunci pencarian. Misalkan cara buat bakso, atau cara jadi YouTuber, cara melamar pekerjaan, cara sukses di usia muda. Itu kan kata-kata biasa digunakan untuk searching atau mencari video di kolom pencarian. Sehingga ketika orang lain itu searching mencari video, itu video kamu
akan terbawa karena memang sesuai dengan apa yang orang cari. Dan karena apa? Channel yang masih baru itu masih benar-benar bisa banget mengandalkan yang namanya penelusuran YouTube. Maksudnya gimana? Jadi penelusuran YouTube itu adalah sumber penonton yang didapat ketika orang searching, itu video kamu akan tampil. Disitulah potensi video kamu ditonton oleh banyak penonton. Dan itu persentasenya sebenarnya dikit, cuman itu paling akurat buat channel baru. Karena apa? Berawal dari situlah YouTube bisa kenal sama video-video kamu, sama channel kamu. Ketika kebutuhan kamu bisa memenuhi penonton yang lagi searching itu, maka selanjutnya YouTube akan, oh ternyata video orang ini, channel orang ini membahas tentang ini toh. Nah, dari situlah potensi YouTube bakal merekomendasiin video-video kamu. Setelah tadi udah maksimalin judul, yang judulnya usahakan di 50 video pertama adalah sesuai dengan kata-kata pencarian searching. Selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi itu masih ampuh banget, bahkan 90% potensial itu didapat dari deskripsi. Caranya gimana? Kamu bisa seperti ini, buka aja YouTube kamu dan kamu searching, ketik aja kolom pencarian yang sesuai dengan video kamu. Misalkan cara buat bakso, kamu ketik aja. Nah, di sini akan ada kata-kata kunci kolom pencarian yang disarankan oleh pihak YouTube di bawahnya. Semua kata-kata ini kamu salin di deskripsi kamu. Jadi di deskripsi kamu itu mencakup kata kunci kolom-kolom pencarian ini. Kemudian kamu silakan cari lagi, misalkan cara buat bakso yang lembut. Nah, yang di bawah ini kamu catat semua, kamu salin, maksimalkan deskripsimu dengan kata-kata seperti ini. Kata-kata pencarian yang disarankan oleh pihak YouTube yang berhubungan dengan video kamu. Dan ini benar-benar ampuh banget karena memang 90% YouTube bisa kenal sama channel kamu ya melalui kata kunci ini, sehingga bisa direkomendasikan ke orang-orang yang sesuai minatnya dengan video kamu. Setelah kamu sudah memaksimalkan kolom deskripsi kamu, nah itu dimaksimalkan sampai 5000 kata kunci atau karakter, itu maksimalin sampai nggak muat deskripsi kamu tuh. Karena ini memang benar-benar ampuh banget. Setelah kamu memaksimalkan judul, deskripsi, kemudian selanjutnya adalah memaksimalkan thumbnail. Nah, baru di bagian thumbnail ini kamu bisa pakai kata-kata yang unik, menarik, dan beda dari yang lain, yang buat orang jadi penasaran sama video-video kamu. Jadi kalau untuk 50 video pertama, buat judulnya itu yang sederhana dan sesuai dengan kata-kata pencarian, baru di thumbnailnya boleh bebas dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya yang kedua adalah karena kamu belum subscribe channel ini. Enggak, bercanda. Oke, jadi kamu perlu banget nih like, komen aja video ini, subscribe, pastikan subscribe, pokoknya aku tungguin. Sebelum bahas di video selanjutnya, aku tungguin. Kalau kamu belum subscribe, gak aku lanjutin nih pembahasannya. Aku hitung ya, 1, subscribe dulu, 2, 3, 4. Oke, kita lanjut lah. Dan makasih buat kamu yang udah subscribe, like video ini. Kita lanjut yang kedua. Dan cara yang kedua ini yaitu gimana caranya PDKT dengan pihak YouTube. Ini pengalaman 7 hari membangun channel ini, udah dapat 4000 tayangan. Itu sebuah progres yang bagus ya, karena di hari ke-4, 5 itu udah dapat rekomendasi ribuan, 1000, 2000 di setiap videonya. Jadi ini bakal aku share ke kamu. Caranya gimana? Pertama, kamu buat channel baru. Tapi kalau misalkan kamu itu channelnya udah lama berkembang gitu, bisa juga diterapin. Cuman memang cara paling bagus itu adalah channel baru. Tapi kalau misalkan subscribermu udah banyak, video kamu udah lebih dari 20, saran dari aku mending buat channel baru. Atau misalkan nggak berkembang, tapi kalau misalkan kamu mau lanjutin, cara ini juga bisa diterapin juga. Jadi gini, kamu setelah udah upload nih 2, 3, coba kamu sesekali, boleh di video ketiga, keempat, atau ke-10 atau ke berapa, terapin kamu upload 10 video dalam 1 hari. Atau lebih bagus lagi, lebih dari 10. Karena apa? Kamu upload itu dibuat misalkan 3 jam sekali atau 2 jam sekali selama 24 jam.
Itu ada video yang pagi, siang, sore, malam, dini hari, subuh. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya adalah buat mengenali karakteristik dari penonton kamu. Selain itu, YouTube juga dengan mudah rekomendasiin orang-orang kamu itu topik yang sesuai dengan pembahasanmu itu ternyata aktifnya di sore hari nih, ternyata aktifnya di pagi hari nih. Misal orang yang suka masak, itu ternyata suka nonton YouTube itu jam-jam 10. Atau orang-orang yang suka cara tips-tips ngelamar kerja itu ternyata aktifnya di sore hari. Atau orang yang suka lihat hiburan itu ternyata lebih aktif, lebih senang buka YouTube itu di jam 8 malam dan sebagainya. Itulah tujuan dari kenapa kamu perlu upload 10 lebih video dalam satu hari, misalkan 1 jam sekali, 2 jam sekali gitu. Pastikan 24 jam dini hari subuh itu juga kamu posting video dengan tertib gitu. Jadi kalau misalkan sudah kebaca, nanti itu akan menjadi potensial banget buat YouTube ngerekomendasiin video kamu. Oh ternyata orang-orang kamu aktifnya di jam segini gitu. Makanya sering banget kita udah upload 40 video, 50 video, 60 video, tapi belum juga dapat rekomendasi dari YouTube. Dan kemudian ketika kamu upload video-video kamu itu, ini masih sepele tapi masih sering dilanggar oleh YouTuber-YouTuber pemula. Pastikan bahwa topik kamu itu satu tema dan satu topik. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kamu memang suka dengan masak, konten kamu itu berhubungan dengan masak, kalau kamu YouTuber pemula, pastikan satu topik dulu. Walaupun memang videonya sama-sama masak, tapi pastikan satu topik dulu. Misalkan cara membuat bakso. Dan 50 video pertama kamu itu cara buat bakso. Cara buat bakso yang lembut, cara buat bakso urat, cara buat bakso kecil, cara buat bakso yang hemat, cara buat bakso yang kuahnya nikmat, dan sebagainya. Pokoknya bahasnya bakso semua. Kalau udah satu topik di 50 video pertama, baru kamu kembangin di satu tema. Misalkan di video ke-51 itu cara buat bakwan, cara buat soto, cara buat bakmi, dan sebagainya. Itulah kata kunci sebagai satu tema yang dimaksud satu topik itu kayak gitu. Enggak satu tema masak, hari ini masak soto, besok masak bakwan. Itu masih belum potensial. Lebih kuat lagi kalau kamu fokus misalkan buat bakso, ya aneka ragam bakso yang model gimana, bahas aja di situ sampai tuntas, sampai 50 video. Itulah mengapa satu topik itu lebih potensial buat direkomendasiin oleh pihak YouTube. Dan selanjutnya yang ketiga, ingat pesan Bang Ogut di muda cuman sekali, bisa jadi satu konten lagi. Itu benar-benar prinsip paling dasar seorang konten kreator. Karena masih banyak dan rata-rata pemula itu fokusnya pada subscriber dan viewer. Padahal inti dari konten kreator adalah buat konten sebanyak-banyaknya sehingga kamu bisa berbagi dan sharing kepada dunia. Makanya tadi penting banget buat kamu pastikan di 50 video pertama kamu itu satu topik aja dulu. Kalau bahas bakso ya bakso semua. Jadi baksonya mau diolah model gimana, itulah kamu gambarkan. Baru ketika udah 50 video pertama, kamu bisa kembangkan ke yang lebih luas, bakso, bakwan, soto, bakmi, dan sebagainya. Dan kamu bisa pakai strategi yang biasa aku pakai. Jadi untuk pemula itu fokus aja, kamu atur strateginya gini. 1. Target pertama adalah aku bisa bangun 50 video. Jadi upload dulu 50 video adalah target kamu. Mau ada yang nonton atau enggak, itu adalah target kamu. Sambil berjalan, kamu sambil menganalisa perkembangannya gimana. Syukur-syukur seperti yang aku alami, 7 hari udah dapet ribuan tayangan. Jadi di 50 video itu syukur-syukur ada yang nonton atau enggak, pokoknya kamu fokus di 50 video pertama. Jadi sehingga kamu itu enggak kecewa. Jadi intinya tujuan kamu ya buat 50 video. Jadi belum ke subscriber, belum ke viewer gitu. Produksi konten adalah tujuan kamu. Baru nanti kamu misalkan targetnya adalah 100 penayangan. Jadi 100 penonton pertama itu adalah tujuan awal kamu. Baru kamu kembangin kalau udah dapat 100, tujuan kamu misal 500 penonton. Atau di tayangan misal target kamu adalah dapat 10.000 pertama dulu.
baru nanti kamu naikin jadi 20.000, terus naik begitu. Dan ketika berjalan, ini penting banget buat kamu. Biasanya kan di penelusuran YouTube itu ada kata kunci yang bisa nemuin video kamu. Misalkan orang nonton video kamu karena pakai kata kunci cara buat bakso urat. Nah, itulah sumber ide dari video kamu selanjutnya. Semoga kamu konsisten sampai tahun depan, karena penting banget konsisten. Orang yang konsisten udah pasti bakal monetisasi, sedangkan orang yang udah monetisasi belum tentu bisa konsisten. Oke, sampai ketemu di video besok. Besok bahas apa lagi ya, dan sampai jumpa.